Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ridho Aprejal dengan nomor pokok mahasiswa 240621211027. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep filsafat pendidikan yang relevan dengan kondisi Indonesia. Dalam terminologi filsafat pendidikan dan pemikiran serta praktik pendidikan di Indonesia, keadaan formal filsafat pendidikan ini kenyataannya belum pernah ada meskipun dalam penetapan kebijakan pendidikan, hal tersebut sudah tergandung secara inklusif. Dalam sistem pendidikan di Indonesia sudah tampak adanya dasar pemikiran filosofis, yaitu dalam bentuk pilihan-pilihan yang paling baik yang dipakai sebagai dasar pertimbangan penetapan tujuan, materi, metode, alat, manajemen, dan sebagainya yang merupakan komponen-komponen sistem pendidikan. Namun di dalam memilih konsep-konsep terbaik tersebut tidak secara jelas menggunakan terminologi filsafat ataupun filsafat pendidikan secara baku dan yang dipakai oleh banyak negara di dunia. Pendidikan di Indonesia tidak secara eksplisit memilih cabang filsafat mana dan aliran filsafat mana yang dipakai dalam menetapkan kebijakan atau membuat aturan pelaksanaan. Satu-satunya pegangan yang dapat dikategorikan sebagai dasar filsafat pendidikan adalah Pancasila. Pancasila diakui sebagai filsafat bangsa Indonesia yang berkembang dari zaman dulu sampai sekarang dan diharapkan sampai masa-masa selanjutnya, bahwa Pancasila dapat dipandang sebagai landasan filosofis bagi pemikiran dan praktik pendidikan di Indonesia dapat dipahami atas dasar hakikat Pancasila. Hakikat Pancasila yang mendukung dipakainya sebagai dasar filsafat pendidikan adalah yang pertama, Pancasila diakui sebagai filsafat bangsa dan dasar negara. Yang kedua, Pancasila telah ditetapkan sebagai paradigma pembangunan bangsa. Yang ketiga, hakikat Pancasila baik dalam keseluruhannya maupun sila demi sila telah diberikan rumusan yang jelas. Yang keempat, ada hakikat Pancasila diposisikan sebagai hal yang universal. Dan yang terakhir, ada hakikat Pancasila dapat mencakup ide-ide pokok sebagai filsafat yang ada. Yang kedua, ada Pancasila sebagai dasar konsep filsafat pendidikan yang relevan dengan kondisi Indonesia. Meskipun tidak secara eksplisit, Pancasila ditetapkan sebagai filsafat pendidikan di Indonesia. Namun dalam kenyataannya Pancasila telah ditetapkan sebagai landasan berpikir pendidikan baik dalam bentuk undang-undang maupun dalam praktik penyelenggaraannya. Pancasila sudah ditetapkan sebagai paradigma pembangunan di Indonesia, model dan kerangka berpikir perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia mengacu pada hakikat Pancasila, baik sebagai filsafat bangsa maupun sebagai dasar negara. Salah satu bidang pembangunan yang menggunakan paradigma pembangunan adalah pembangunan bangsa dan pembentukan karakter bangsa. Dari sinilah dapat dipahami bahwa Pancasila menjadi acuan dasar pemikiran dan pelaksanaan pendidikan. Hal ini telah diterapkan dalam penetapan hukum yang mengenai pendidikan. Ketiga, beberapa kebijakan pendidikan Indonesia terkait pandangan filosofisnya. Sudah banyak kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan yang sudah didasarkan pada sudut pandang filosofis secara universal. Kebijakan pemerintah tersebut diantaranya yaitu yang pertama, Indonesia telah memilih pola pendidikan seumur hidup karena pada prinsipnya manusia dipandang sebagai makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang mulai lahir sampai mati. Ajaran Pancasila memandang manusia tidak hanya untuk kehidupan di dunia, tetapi juga kehidupan di akhirat. Begitu pula pendidikan tidak hanya untuk anak, namun untuk orang dewasa juga. Yang kedua, Indonesia juga telah melaksanakan pendidikan untuk semua. Hal ini didasarkan pandangan bahwa pendidikan merupakan hak setiap manusia dan ini sesuai dengan Pancasila. Mungkin segitu saja yang bisa saya presentasikan. Semoga materi yang saya presentasikan bermanfaat bagi teman-teman semua dan manfaat bagi saya. Wallahumma fiq wa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.